Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredrian Saputra, Prodi Teknik Listrik semester genap Politeknik Jambi, akan menjelaskan tentang perencanaan transmisi dan distribusi serta pelanggan. Yang pertama, kita akan mengenali apa itu fungsi distribusi dan transmisi. Yang pertama, fungsi transmisi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Yang kedua, distribusi. Ada dua poin. Yang pertama, pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Yang kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena suatu daya pada pusat-pusat beban dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Ini adalah jaringan transmisi dari pembangkit menuju ke trafo step up 5250 kV lanjut kepada sutet yang berkapasitas 5500 kV, lanjut kepada trafo step down atau menurunkan jaringan listrik yang tinggi ke rendah dari 500 kV menuju ke 50 volt. Di sini belum, langsung dinaikkan lagi kepada sutet 150 kV dan diturunkan kepada trafo distribusi dari 150 kepada 20 kV. Dasar teori transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator pembangkit listrik sampai distribusi stasiun hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Saluran udara tegangan tinggi memiliki tegangan operasi antara 30 kV sampai 150 kV. Dari 30 volt sampai 150 kV. Konfigurasi pada umumnya single atau double sirkuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fasa dan dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan pengantar netralnya diganti oleh tanah sebagai saluran kembali. Saluran transmisi SUTT. Bagian sistem transmisi SUTT antara lain SUTT sirkuit tunggal, yaitu transmisi tegangan tinggi yang transmisi tegangan tinggi sistem 3 fasa dengan 3 buah pengantar fasa dan 1 buah kawat tanah. Yang kedua, SUTT sirkuit ganda, yaitu transmisi sistem 2 kali fasa 3 yang masing-masing sirkuit terdiri atas 3 buah pengantar fasa dan 1 kawat tanah. Yang ketiga, tegangan lebih yang membahayakan isolasi peralatan gardu. Yang keempat, gangguan stabilitas karena hubungan singkat atau terlalu lama. Berikut adalah jaringan distribusi. Jaringan distribusi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu distribusi dan mendistribusikan tegangan listrik tersebut ke beban. Ini adalah gambar dari jaringan distribusi yang menuju ke beban. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah pembagian atau penyaluran produk ke pihak-pihak terkait seperti pelanggan. Saluran yang biasa disebut dengan distribution channel membagikan produk dalam bentuk barang. Gambar perbedaan jaringan distribusi dan transmisi. Ini adalah perbedaan jaringan distribusi dan jaringan transmisi. Gambar kiri dan gambar kanan. Lanjut. Ini adalah perbedaan jaringan distribusi dan transmisi. Jaringan transmisi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit gardu induk main substation, dari pembangkit ke gardu induk atau main substation. Sedangkan jaringan distribusi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari sistem transmisi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen. Apa itu JTM dan gambar dari JTM? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu jaringan tegangan menengah atau JTM, atau sering disebut dengan distribusi primer, adalah suatu bagian daripada sistem tenaga listrik antara gardu induk dan gardu distribusi. Berikut ini adalah JTM
atau jaringan tegangan menengah. Masih ada lagi, apa itu JTR? Jaringan tegangan rendah adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Gambar JTR. Ini adalah gambar JTR kepada pelanggan. Dari distribusi kepada JTR dan JTR mengalihkan lagi kepada pelanggan. Ini adalah saluran dari JTR tadi, kabel JTR menuju ke konsumen. Yang kita lihat ada gambar MCB, dan MCB memasukkan tenaga listrik kepada barang-barang elektronika yang kita pakai atau yang kita gunakan. Dasar teori distribusi. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan suatu sistem bagian dari suatu sistem tenaga listrik yang mulai dari PNT incoming di gardu induk atau GI sampai dengan alat pembatas dan pengukur APP pada instalasi konsumen yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari GI sebagai pusat-pusat beban ke pelanggan-pelanggan secara langsung atau melalui gardu-gardu distribusi, gardu trafo dengan mutu yang memadai sesuai standar pelayanan yang berlaku. Dilihat dari tegangan sistem distribusi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu distribusi primer yang disebut dengan jaringan tegangan menengah atau kita pelajari tadi JTM. Tegangan operasi nominalnya adalah 20 kV atau 11,6 kV. Dan ada lagi jaringan distribusi sekunder, sering kita sebut JTR atau kita pelajari tadi jaringan tegangan rendah dengan tegangan operasi nominal 380 atau 220 volt, bukan kilovolt ya. Lanjut, suatu tegangan listrik secara sederhana terdiri atas sistem pembangkit, sistem transmisi gardu induk, sistem distribusi, dan sistem sambungan layanan. Sistem-sistem ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem tenaga listrik. Sistem pemeliharaan saluran transmisi. Sistem pemeliharaan saluran transmisi dan gardu induk memiliki beberapa komponen-komponen untuk melindungi tegangan yang datang melalui pembangkit dan menjaga kestabilan tegangan agar tidak ada overload seperti lightning reserve, disconnect switch, current transformation, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa komponen pada saluran transmisi. Yang pertama ada konduktor. Konduktor terdiri atas tembaga, baja, dan dilapisi dengan aluminium yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Selanjutnya ada tower atau biasa dikenal dengan SUT atau SUTT. SUT ada beberapa jenis tower, yaitu yang pertama lattice tower, yang kedua pole tower. Beberapa metode pemeliharaan pada saluran transmisi. Yang pertama, ground patrol merupakan pengecekan secara berkala dan pengawasan secara visual terhadap tower-tower yang sudah ditemukan. Yang kedua, climb up inspection. Sesuai dengan namanya, ini merupakan metode dengan pendakian terhadap tower meliputi kondisi fisik dari konduktor atau kabel isolator dan lain-lain. Lanjut, termovisi. Metode pemeliharaan dari bawah atau bisa juga menggunakan dengan drone, lebih memfokuskan kepada bagian sambungannya. Gardu distribusi. Gardu distribusi adalah bangunan gardu transformator yang memasuk kebutuhan tenaga listrik bagi para pemanfaat, baik dengan tegangan menengah TM maupun tegangan rendah atau TR, JTM atau JTR. Gardu distribusi merupakan kumpulan gabungan dari perlengkapan hubungan bagi baik tegangan menengah dan tegangan rendah. Jenis perlengkapan hubungan bagi tegangan menengah pada gardu distribusi dibedakan sesuai dengan jenis konstruksi gardunya. Pemeliharaan gardu distribusi. Pemeliharaan atau bisa kita artikan mengadakan perbaikan secara berkala.
Pemeliharaan gardu distribusi atau bisa disebut revisi, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap gardu distribusi, baik bagian sipil atau bangunannya dan bagian elektris atau komponen-komponen yang ada dalam gardu distribusi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.